wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam kita, nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa bersua walau dalam situasi pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa pada kita selaku umat pengikut ajarannya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adik, para peserta didik baru yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit terkait dengan materi COVID-19. Tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dengan situasi dan kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa bersua langsung. Tapi insya Allah setelah pandemi ini berakhir, setelah pandemi ini berlalu, kita akan bisa bersua dan bertatap muka di ruang kelas. Adik-adik, para peserta didik baru yang berbahagia, terkait COVID-19 atau virus corona. Apa itu virus corona atau yang disebut dengan COVID-19? Virus corona atau yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Nah, penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona atau bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi pada paru-paru yang berat hingga menimbulkan kematian. Nah, SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu lansia atau manusia lanjut usia yang usia rata-rata di atas 50 tahun ke atas, orang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, infeksi virus corona atau disebut dengan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, salah satu wilayah masuk pada negara Cina pada akhir Desember tahun 2019. Nah, virus ini menular dan menyebar sangat cepat sekali dan telah menyebar ke hampir semua wilayah negara di dunia ini, termasuk negara yang kita cintai ini, negara Indonesia. Dan ini menyebar dalam kurun waktu hanya beberapa bulan saja. Nah, hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan yang namanya lockdown. Lockdown itu dalam rangka mencegah penyebar virus corona ini, untuk memutus mata rantai dari virus corona ini. Nah, di Indonesia ini sendiri, di negara kita ini sendiri, diberlakukan kebijakan di beberapa wilayah, di beberapa daerah, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB. Nah, PSBB ini diberlakukan untuk apa? Untuk menekan penyebaran virus corona ini, untuk menekan sedemikian rupa supaya virus ini tidak menyebar, tidak meluas. Maka diberlakukanlah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di beberapa wilayah atau beberapa kota, beberapa daerah. Nah, adik-adik, para peserta didik baru yang berbahagia, tingkat kematian akibat virus corona ini atau COVID-19 ini virus corona yang menyebabkan COVID-19
bisa menyerang siapa saja. Seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, menyerang lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, bahwa jumlah kasus dari COVID-19 ini kurang lebih 64.958 kasus. Nah, jumlah kasus terkonfirmasi positif itu mencapai 31.798 orang. Dan jumlah kematian mencapai 3.241 orang. Dan jumlah yang sembuh dari virus corona ini, dari COVID-19 ini mencapai 29.919 orang. Nah, jika dilihat dari persentase, angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansialah, usia di atas rata-rata 50 tahun ke atas, yang memiliki persentase tingkat kematian yang cukup tinggi. Nah, gejala virus corona atau COVID-19 ini gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu biasa, yaitu adanya demam atau timbul demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan secara terinfeksi atau menandakan seseorang terinfeksi virus corona ini. Di antaranya, pertama adalah demam. Kedua, batuk kering. Yang pertama tadi, demam itu di atas suhu 38 derajat ke atas. Kemudian batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona ini. Nah, guna memastikan diagnosis COVID-19 ini, para dokter akan melakukan beberapa tindakan atau beberapa pemeriksaan. Pertama, dinamakan rapid test untuk mendeteksi antibodi. Kedua, swab test, tes PCR untuk mendeteksi virus dalam bentuk atau dalam dahak. Kemudian yang ketiga, CT atau scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, pengobatan virus corona ini sampai saat ini, sampai detik ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19 ini. Nah, adapun sekarang yang kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan untuk tidak sampai terkena virus corona. Karena apa? Karena tadi sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona ini. Pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kemudian jangan dulu keluar rumah kalau memang tidak penting dan tidak perlu. Kemudian yang kedua, gunakan masker seperti ini. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air bersih dengan sabun. Kemudian gunakan hand sanitizer seperti ini yang mengandung alkohol minimal 60%. Kemudian yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara menerapkan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, dengan konsumsi makanan bergizi, berolahraga dengan rutin, istirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai terinfeksi dari virus corona ini. Ketujuh, tutup mulut, hidung saat batuk dan bersin. Kemudian kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering kita pakai, yang sering kita
sentuh. Nah, pada saat ini pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan COVID-19 mengatakan masyarakat kita harus menjaga produktivitas dengan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 ini dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal. Nah, sekarang satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah, tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita sendiri agar dalam situasi seperti ini kita produktif tapi aman dari COVID-19 ini. Adik-adik para peserta didik baru, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menghilangkan dan mencabut, mengangkat dan menghilangkan dari virus corona ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Insya Allah kita di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka langsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.